Kemendikbud, Bapak Alvin Lee, anggota Ombudsman RI, Profesor Henry Subiakto, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Ono W. Purbo, pakar Teknologi Informasi, Ibu Nur Hidayah Masri, Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Makassar, Sulawesi Selatan, Bapak Rudolf Barman Manurung, MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Bapak Muhammad Idris, orang tua siswa di Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Nuria Maris, orang tua siswa di Padang, Sumatera Barat, dan juga teman-teman peserta webinar dari tagar.id, serta segenap para hadirin yang terhormat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya, Kori Olivia dari Tagar TV, mengawali webinar Tagar hari ini yang bertema mengawal anggaran kuota 9 triliun rupiah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung kelancaran pembelajaran jarak jauh atau PJJ di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Webinar ini juga bisa disaksikan secara live di YouTube channel Tagar TV dan Facebook Tagar News. Sebelum memulai webinar hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di tempat kita masing-masing. Para hadirin, kami undang untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Waktu kami berikan kepada Bapak Fajrul Rahman, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden RI, sebagai keynote speaker webinar Tagar hari ini. Silakan Pak Fajrul. Sorry, agak ini salah. Oke, baik, assalamualaikum. Saya mulai. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa kita masih dalam keadaan COVID-19, jadi tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih banyak kepada tagar.id yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara pada hari ini di dalam diskusi webinar tentang mengawal anggaran kuota 9 triliun yang saya hormati Tagar ID, semua wartawan dari pimpinan redaksi sampai kepada wartawan di lapangan. Kemudian yang saya hormati Pak Prof. Nizam, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, Bapak Alvin Lee, Pak
Prof. Henry Subiakto, sahabat saya Pak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, Pak Ono Purbo, Ibu Nur Hidayah Masri, Pak Ardolok Barman Manurung, Pak Muhammad Idris, Pak Ibu Nuria Maris, dan juga nanti moderatornya adalah pimpinan redaksi Tagar.id, Saudara Petra Tumanggol. Selamat siang dan terima kasih untuk kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk memberikan semacam pengantar. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit tentang Indonesia bangkit dari pandemi di solusi bidang pendidikan. Saya ingin memberitahukan saja bahwa kemarin saya sebagai anggota ILUNI atau alumni Universitas Indonesia diminta oleh Universitas Indonesia, diantaranya oleh para alumni, untuk menyebarluaskan semacam himbauan kepada seluruh mahasiswa maupun dosen di Universitas Indonesia terkait dengan himbauan pemutakhiran data nomor telepon pada SIAK NG. Di UI itu ada yang namanya Sistem Informasi Akademik Next Generation UI atau SIAK NG. Itu biasanya dipakai oleh mahasiswa untuk memperbaharui tiap semester, memperbaharui tentang isian daftar mahasiswa, kemudian juga mata kuliah yang akan diambil, termasuk juga untuk pembayaran dan yang lain-lain. Nah, kami sebagai ULUNI diminta bantuan untuk menyebarluaskan bahwa agar sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 821 EE1 SP 2020 tanggal 27 Agustus 2020. Terima kasih ini Pak Nizam, mengharapkan agar mahasiswa Universitas Indonesia melakukan pemutakhiran data nomor telepon pada isian data mahasiswa pada situs SIAK SG. Di situ disebutkan bahwa akan diberikan secara langsung melalui nomor HP di mahasiswa Universitas Indonesia maupun dosen itu sebesar 50 GB. Nah, saya berusaha menyampaikan itu ke sejumlah WA group, termasuk juga menyampaikannya melalui sejumlah media sosial sebagai tanggung jawab sebagai anggota ILUNI. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita bicarakan pada hari ini. Sudah ada upaya dari universitas, setidaknya Universitas Indonesia, untuk meminta pada para alumninya untuk menyebarluaskan mengenai upaya Kemendikbud mengalokasikan dana untuk subsidi kuota internet. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah berapa sebenarnya nilai yang akan diberikan. Yang saya catat sebenarnya ada 7,2 triliun untuk kuota internet selama 4 bulan. Dari September, Desember 2020, di mana siswa mendapatkan 35 GB, guru 42 GB per bulan, dan mahasiswa atau dosen 50 GB per bulan. Kemudian ada tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan dosen. Dari awal saja tidak apa-apa, nanti saya akan mulai. Tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan dosen dan guru besar 1,7 triliun. Ini nilainya 8,9 triliun, tetapi juga ada tambahan 3,2 triliun untuk BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk 56.115 sekolah swasta dan negeri dan 31.416 desa atau kelurahan yang berada di daerah khusus. Jadi sebenarnya dana yang dikeluarkan Kemendikbud itu untuk kuota 7,2 triliun, untuk tunjangan profesi 1,7 triliun, untuk pos afirmasi dan pos kinerja itu 3,2 triliun. Jadi jumlahnya sebenarnya 12,1 triliun rupiah. Jadi judul dari tagar.id ini adalah 9 triliun, tetapi kalau terkait kuota sebenarnya cuma 7,2 triliun. Tetapi ditambah dengan tunjangan profesi itu ditambah 1,7 triliun, ditambah bos afirmasi dan bos kinerja itu 3,2 triliun. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan pada hari ini, pada sore ini adalah dana sebesar 12,1 triliun rupiah. Nah, dalam kasus kuota
Kenapa ini menjadi penting? Saya pikir bagus sekali dikatakan oleh Pak Nadiem bahwa dalam keadaan COVID-19, agar pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan, maka game changer itu sudah jelas untuk keperluan pembelajaran jarak jauh, yaitu pulsa. Hanya ada 3, pulsa. Nah, itu adalah game changer. Dan itu yang menjadi dasar dari keputusan arahan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan. Sebagaimana halnya untuk COVID-19, Presiden Joko Widodo mengatakan game changer-nya itu adalah 3 juga, vaksin, dan vaksin. Jadi hanya vaksin yang bisa menjadi dasar untuk melakukan game changer. Jadi yang hari ini kita bicarakan tentang dana sebesar 7,2 triliun untuk kuota, itu adalah untuk melihat bahwa sebelum COVID dan di dalam kondisi COVID, maka pembelajaran itu hanya bisa dilakukan melalui game changer-nya itu adalah pulsa. Oke, berikutnya. Adapun instruksi, sebentar di atas sedikit. Instruksi Presiden Joko Widodo pada awal kemunculan COVID, kita mulai saja pada tanggal 2 Maret, itu adalah soal keselamatan dan kesehatan yang paling utama. Di mana beliau mengatakan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tadinya kita tidak bisa membayangkan bahwa belajar itu akan berada dengan waktu yang cepat, tapi ternyata sampai hari ini kita tetap harus belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Berikutnya. Nah, ini data mutakhir saja tentang keadaan COVID-19 di Indonesia. Presiden lebih menekankan ke arah kesembuhan, dan kemudian memang tugas pemerintah di wilayah 3T, yaitu testing, tracing, dan kemudian treatment. Sementara wilayah masyarakat adalah di 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pemerintah sudah menjalankan kewajibannya 3T, kemudian masyarakat juga insya Allah terus disiplin menjalankan 3M-nya. Berikutnya. Nah, sejak Maret 2020 sebenarnya Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan dan menyertakan inisiatif dan solusi di masa pandemi. Ini nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Dirjen, Prof. Nizam. Saya tidak perlu memperpanjang lebih jauh, tetapi pada intinya adalah apa yang dikerjakan oleh Kemendikbud ini sesuai dengan arahan Presiden agar di masa COVID-19 kita bisa tadi belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, dan kemudian juga beribadah dari rumah. Dan ini adalah dituangkan secara langsung oleh Kemendikbud dalam satu timeline soal kebijakan pendidikan. Berikutnya. Nah, ini juga upaya dari Kemendikbud sebenarnya untuk memastikan bagaimana pembelajaran tatap muka itu terakhir diperbolehkan untuk zona hijau. Nah, sekarang ini yang kita bisa lihat bahwa sebagian besar memang sudah cukup beranjak. 48% kabupaten berada di zona merah dan oranye, jadi dari 245 kabupaten dan kota, dan sekitar 52% berada di zona hijau. Tetapi ini juga tetap melalui syarat-syarat tertentu yang harus diputuskan oleh pemerintah daerah sebagai sebagai pimpinan di daerah masing-masing. Jadi tetap saja nanti Kemendikbud itu akan bekerja sama dengan para pimpinan daerah untuk menetapkan mengenai pembelajaran tatap muka ini. Berikutnya, Presiden mengatakan bahwa kita tahu, menurut beliau, bahwa pandemi COVID-19 harus kita jaga momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Karena di masa pandemik maupun next pandemic kita harus mengubah. Beliau menyebutnya sebagai perubahan fundamental atau transformasi fundamental dalam segala aktivitas kehidupan kita, hingga nanti ditemukan vaksin COVID-19 yang Presiden mengatakan insya Allah melalui 3 strategi, yaitu melalui mencari ke sudut manapun di dunia, dari Tiongkok, Inggris sampai ke sampai ke negara-negara Skandinavia, kita mencari
supaya kalau memang ada yang sudah dalam bentuk jadi kita akan beli dan pemerintah menyiapkan dananya. Dan yang strategi kedua ada kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac. Kemudian yang ketiga adalah vaksin merah putih. Nah, ini sebenarnya adalah game changer di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Tetapi sebelum itu berjalan, keputusan yang diambil oleh Presiden adalah yang menjadi kebijakan dari Kemendikbud sekarang, khususnya di dalam upaya pembelajaran di Indonesia. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa semua kegiatan kita sekarang praktis berubah ke arah ke online dan digital. Salah satunya adalah transformasi digital yang terkait dengan pendidikan. Berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ini juga saya dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 4 bulan ini untuk siswa 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan, jumlahnya adalah 7,2 triliun. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau ditambahkan dengan tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan, kemudian dosen dan guru besar, itu bertambah menjadi 1,7 triliun, jumlahnya 8,9 triliun. Lebih sedikit daripada judul diskusi kita pada hari ini. Tapi kalau kita tambahkan tadi kepada bos afirmasi dan bos kinerja ditambah 3,2 triliun, maka jumlahnya bertambah menjadi 12,1 triliun. Nah, inilah mungkin yang menjadi dasar gagasan dari pertemuan ini. Bagaimana caranya kita mengawasi dari hulu dan dari hulu ke hilir terhadap dana yang besarnya 12,1 triliun ini. Nah, salah satunya adalah tentu saja kalau kita mengikuti apa yang disebut sebagai mekanisme di manajemen, yaitu mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian juga equatingnya, kemudian juga di controllingnya. Jelas bahwa ini satu napas dari perencanaan kepada controlling, atau dalam hal ini adalah pengawasan sebagai feedback dari perencanaan tersebut. Itu bagian dari satu alur manajemen dari perencanaan hingga ke pengawasan atau controlling yang merupakan feedback dari perencanaan tersebut. Jadi dari hulu perencanaan kita harus awasi, kemudian di hilirnya ketika sampai kepada dosen, mahasiswa, siswa, dan guru, itu betul-betul juga diawasi. Salah satunya tentu pengawasnya adalah media massa seperti tagar.id, maka kami betul-betul berterima kasih terhadap hal ini. Oke, berikutnya. Nah, terkait dengan teknologi komunikasi dan informasi, Presiden memang sudah menyampaikan pada tanggal 14 Agustus yang lalu bahwa pada tahun ini akan digunakan dana 30,5 triliun untuk melakukan transformasi digital. Selama 3 tahun berturut-turut akan dipakai dana 80 triliun, sehingga untuk mendorong agar akses internet ini betul-betul bisa dicapai di seluruh Indonesia. Jadi ini yang menjadi penting juga bahan pemikiran kita, bahwa subsidi kuota internet itu tentu pada daerah-daerah yang bisa dicapai internet dengan akses internet, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang belum bisa dicapai oleh internet. Ini perlu juga menjadi bagian dari pengawasan dan diskusi pada hari ini. Bagaimana mencapai mereka yang belum ada internetnya, padahal mereka juga memerlukan belajar terkait dengan dalam situasi COVID-19 ini. Berikutnya. Nah, Presiden terus-menerus sejak mulai Januari, sejak COVID-19 mulai melanda kota Wuhan, itu kan terjadi pada 20 Desember 2019, dan kemudian ada penetapan oleh WHO itu baru pada tanggal 30 Januari sebagai bencana yang wabah yang berlaku ke seluruh dunia, sampai kemudian menjadi pandemik pada tanggal 10 Maret. Jadi dari tanggal 20 Desember sampai ke 10 Januari menjadi pandemi. WHO saja itu memerlukan waktu hampir 78 hari untuk menetapkan sebagai pandemi. Di titik ini memang jadi kelihatan bahwa kompatibilitas antara individu, lembaga,
bahkan lembaga internasional seperti WHO itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Jadi WHO yang dengan tenaga-tenaga ahli yang berasal dari seluruh dunia saja memerlukan waktu dari 20 Desember 2019 sampai 10 Maret 2020 baru bisa menetapkan sebagai pandemi. Saya bisa membayangkan bagaimana individu-individu dari 216 negara di dunia ditambah dengan lembaga-lembaga di seluruh dunia bisa beradaptasi dengan keadaan itu. WHO memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi kita maksud saya tidak perlu saling salah menyalahkan. Bahkan lembaga internasional seperti WHO pun cukup kalang kabut dalam menetapkan soal pandemi COVID-19. Nah, pemerintah mengatakan bahwa karena kita berada dalam satu kapal yang sama, diperlukan kerjasama pemerintah, akademisi, media seperti tagar.id, dunia usaha dan komunitas. Nah, di dalam titik ini yang terpenting menjadi core isunya adalah pertama kesehatan. Tadi beliau masih juga mengatakan pada pengantar di Istana Negara pada rapat paripurna mengatakan bahwa kesehatan nomor 1, baru kemudian ekonomi. Apabila ekonomi berjalan dengan baik, tetapi yang lebih baik lagi adalah disiplin kita dalam menjalankan protokol kesehatan, dan yang ketiga adalah norma baru. Hari ini kita bicara tentang hal yang bersifat sosial budaya, yaitu norma baru di dalam belajar mengajar. Jadi ekonomi berjalan, kesehatan berjalan. Hari ini di dalam pentahelik kolaboratif ini kita bicara tentang core yang ketiga, yaitu soal norma baru di dalam kehidupan sosial budaya kita. Yang berikutnya. Nah, terakhir saya akan tutup bahwa saya bisa mencoba mengambil kesimpulan dari apa yang menjadi main point dalam apa yang saya sampaikan, dan kemudian apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dan dari kebijakan Kabinet Indonesia Maju. Ada 3 hal. Presiden mengarahkan ke arah 3 hal ini, yaitu kita harus berpartisipasi. Kemudian semua pihak, tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal, karena tidak ada seorang pun yang kebal terhadap COVID-19 ini, baik secara ekonomi maupun kesehatan maupun sosial budaya. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Tidak ada jalan lain, karena tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kemungkinan terkena akibat dari COVID-19 ini. Dan yang ketiga, inovasi. Inilah yang dikatakan Presiden pada 14 Agustus, ada 2 masalah pada krisis, yaitu bahaya dan peluang. Tugas kita adalah membajak krisis ini, mengambil titik peluangnya, dan mendorong inovasi. Dan apa yang dikerjakan sekarang oleh Kemendikbud melalui mendorong ke arah game changer, pulsa ini, kemudian juga tunjangan profesi maupun bos afirmasi, ini bagian dari inovasi secara kelembagaan, secara program untuk menghadapi upaya belajar mengajar dalam kondisi COVID-19. Dengan demikian, saya akhiri. Salam sehat, jalankan protokol kesehatan. Insya Allah kita bersama-sama bisa mendapatkan vaksin COVID-19 sekitar Desember sampai dengan di pertengahan 2021, sehingga kita bisa berada dalam suasana yang normal lagi. Dengan demikian, salam sehat, jangan lupa pakai masker kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Fajrul untuk poin-poin penting dalam webinar Tagar hari ini.